Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih berjumpa dalam renungan sapaan iman GKJ Margoyudan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Dan saat ini kami mendapatkan berkat-Mu berupa keselamatan dan kesehatan. Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama mau membaca dan belajar dari firman-Mu. Tuhan berkenan menyertai dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama dalam renungan pagi ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Namun yang akan saya baca hanya bagian ayat yang terakhir saja, yaitu ayat 17. Yang demikian firman Tuhan. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada Dia yang menang, Tuhan akan memurnikan hidupnya kembali. Kata Tuhan Yesus kepadanya, Aku akan memberikan mana yang tersembunyi, dan Aku akan memberikan kepadanya sebuah batu putih dan sebuah nama baru tertulis pada batu itu yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali orang yang menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kami beri judul Diselamatkan dari Pencobaan, Dimurnikan oleh Firman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan itu akan selalu menghadapi tekanan dan ujian untuk merontokkan imannya. Ada dua cara yang biasanya dipakai iblis untuk memusuhi atau menghancurkan iman para pengikut Tuhan. Yang pertama, dengan cara keras. Cara keras yang dimaksud adalah melarang, menekan, dan bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa dengan aturan yang dilegalkan oleh pemerintah setempat, atau dengan cara preman, dengan hasutan yang menggerakkan massa untuk menimbulkan kerusuhan. Sedangkan cara yang kedua, dengan cara menawarkan kenikmatan.
Cara ini lebih lembut dengan memanfaatkan kelemahan orang. Apa itu? Kenyamanan dan kenikmatan. Ya, otak dan tubuh manusia itu terdesain untuk mencari kenyamanan dan kenikmatan. Pelan tetapi pasti, pergeseran orientasi hidup mulai terjadi dari Tuhan sebagai pusat hidup, dan iman bergeser pada pemenuhan nafsu daging yang mengutamakan kekuasaan dan kenikmatan duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dua ujian itulah yang dialami oleh jemaat di Pergamus. Dan saya rasa juga dialami oleh jemaat-jemaat Kristus di berbagai tempat dan zaman. Pada satu sisi akan muncul kelompok garis keras yang akan memusuhi dan bahkan melakukan teror atas nama agama dan kepercayaan mereka. Pada sisi lain juga muncul tawaran hedonisme dan kenikmatan yang luar biasa bebasnya. Mana yang lebih efektif? Bisa jadi keduanya. Itulah sebabnya firman Tuhan akan datang bagai pedang bermata dua yang sangat tajam, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani pasal 4 ayat 12. Agar menjadi pengikut Tuhan yang dewasa dengan panca indera yang terlatih dan terkendali, maka firmanlah yang bisa menyelamatkan kita dari ujian dan godaan, jika kita tetap teguh berpegang kepadanya. Pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Terang untuk menolong kita melihat jalan kebenaran dan membedakannya dengan jalan kesesatan. Firman juga yang akan menopang kita dalam menghadapi tekanan dan penderitaan. Sebagaimana dikatakan, Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat ke-107. Kalau kita menderita, maka firman yang memberi kekuatan, dan kalau toh kita harus mati oleh karena iman percaya kepada Tuhan, maka firman itu pula yang akan menghidupkan kita kembali dalam kemuliaan surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka isilah dan kuatkanlah senantiasa iman-Mu dengan firman yang hidup. Baca dan baca senantiasa firman Tuhan. Ikuti setiap kegiatan pelayanan yang ada di gereja kita, dan beri sapa
kuatkan jemaat satu dengan yang lain dengan firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Murnikanlah iman kami oleh kebenaran firman-Mu setiap hari. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.